Kenapa pinjol itu menjamur di Indonesia? Mau itu ilegal maupun yang legal? Penasaran sama jawabannya? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast. Startup pinjol atau pinjaman online adalah startup yang bergerak di bidang finansial, di mana startup pinjol ini jasanya atau produk yang ditawarkan adalah berupa pinjaman tunai. Yang membuat pinjol ini cukup menarik adalah karena untuk mencairkan dana tersebut membutuhkan waktu yang tergolong singkat ketimbang pinjaman-pinjaman konvensional yang ada saat ini. Di Indonesia sendiri ya, startup yang bergerak di bidang pinjol ini itu juga tergolong banyak. Mau itu ilegal maupun legal. Bahkan di mata investor, startup pinjol itu adalah startup yang lumayan menjanjikan dan potensial. Kira-kira apa alasan kenapa startup pinjol itu menjamur di Indonesia dan juga menarik di mata investor? Mari kita bahas 3 alasannya. Alasan pertama adalah karena banyak yang butuh. Pada dasarnya startup itu adalah usaha yang menyelesaikan sebuah masalah. Dan di sini kehadiran pinjol itu menyelesaikan masalah kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih dalam waktu yang cepat atau instan. Pertumbuhan ini cukup signifikan ya, melihat pada tahun 2022 adalah salah satu pertumbuhan bisnis pinjol yang paling signifikan, di mana pada kuartal keempat 2022 aplikasi pinjol itu didownload sampai sebanyak 45,4 juta kali lewat perangkat Android maupun iOS, naik hampir 2 kali dari kuartal keempat 2021. Ketika masyarakat membutuhkan uang dalam waktu cepat, salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat adalah pinjaman. Tapi ketika mereka itu mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga pinjaman masyarakat, biasanya dana yang cair itu membutuhkan waktu kerja yang lumayan lama. Sehingga untuk orang yang dalam tanda kutip kepepet waktunya akan kesulitan dengan hal ini. Dan pinjol menjawab masalah tersebut dengan menghadirkan pinjaman yang dapat cair dalam waktu cepat atau instan. Di mata investor, apabila banyak orang yang mengalami masalah ini, artinya pasar terhadap masalah ini tergolong besar dan menjadi potensi yang lumayan tinggi bagi para investor untuk meraih cuan. Jadi jangan heran ketika kalian mendengar ada orang yang buka pinjol, kebanyakan mereka mendapatkan dana itu dari investor, bukan dana pribadi. Kemudian alasan kedua kenapa pinjol itu menjamur dan diminati oleh para investor, karena untungnya yang besar. Ya, kalian nggak salah dengar, untung pinjol itu tergolong besar, mau itu ilegal maupun yang legal. Untuk yang legal sendiri, itu bunga dari pinjol itu sudah diatur. Per tahun 2024 ini, besarannya itu sekitar 0,1 sampai 0,3% per hari. Tapi perlu diketahui juga, selain diambil dari bunga, biasanya pinjol ini juga menerapkan biaya administrasi. Biaya administrasi inilah yang biasanya juga tergolong besar. Sehingga nggak heran kalau pinjol itu bisa mendapatkan keuntungan besar karena dia mendapatkannya itu dari 2 jenis potongan, bunga dan juga potongan administrasi. Itu yang legal. Kalau yang ilegal itu bagaimana? Ya ilegal artinya kan tidak diatur oleh OJK. Mereka mengikuti kemauan mereka sendiri. Sehingga biasanya bunga per harinya itu jauh lebih besar. Sehingga jangan heran ketika ada orang yang terjerat oleh hutang pinjol kebanyakan dari pinjol ilegal. Dan yang perlu mendapat sorotan adalah bahwa orang yang sudah pernah terjerat pinjol atau menggunakan pinjol, biasanya dia itu memiliki aplikasi pinjol lebih dari 1. Yang artinya apa? Yang artinya ada kemungkinan dia mengambil pinjaman dari beberapa aplikasi pinjol atau bisnis pinjol. Kebiasaan inilah yang bisa dibilang diminati oleh para investor. Sehingga jangan heran ketika kalian itu mengecek beberapa aplikasi pinjol, ternyata investornya itu datang dari satu sumber. Ya karena itu, karena mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan besar dari beberapa aplikasi yang sejenis. Dan alasan terakhir, mengapa pinjol itu menjamur dan diminati oleh investor? Karena memang diminati oleh masyarakat. Di luar dari kata butuh, ternyata masyarakat Indonesia juga lebih memilih pinjol sebagai salah satu media pinjaman mereka. Terlebih untuk generasi yang lebih muda, di mana mereka menggunakan pinjol ini untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Untuk makan, untuk belanja, kemudian untuk hangout. Di mana bentuk populer dari pinjol yang mereka gunakan itu biasanya adalah pay later. Karena sifatnya yang mudah dicairkan dan dapat digunakan terus-menerus, kemudian terintegrasi dengan e-wallet,
membuat para generasi muda itu lebih nyaman menggunakan aplikasi pinjol seperti ini. Belum lagi kalau sudah terintegrasi dengan e-commerce, itu bisa membuat orang buta untuk belanja. Dan yang menarik bagi para investor adalah hal ini sudah menjadi kebiasaan dari kaum muda. Yang artinya apa? Yang artinya retensi mereka untuk menggunakan aplikasi pinjol atau pay later ini menjadi jauh lebih sering ketimbang para generasi tua. Terlebih lagi kalau aplikasi pinjolnya ini sudah terintegrasi dengan e-wallet maupun e-commerce. Wah, itu udah gila dah. Sehingga ini bisa dibilang menjadi lahan cuan yang sangat potensial bagi para investor karena uang akan terus mengalir, terutama dari bunga-bunga yang dibayarkan oleh para penggunanya. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa pinjol di Indonesia itu sangat menjamur dan juga diminati oleh para investor. Saran gue kepada teman-teman terutama yang generasi muda, pinjol itu memang sangat membantu kita dalam melakukan transaksi, dalam menyelesaikan masalah keuangan kita ketika memang dibutuhkan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan pinjol yang tidak bijak justru akan membawa kita kepada masalah keuangan yang jauh lebih berat ketimbang sebelumnya. Oleh karena itu, kalau kalian memang belum bisa memanage keuangan kalian, jauhilah pinjol sejauh mungkin. Bahkan kalaupun kalian udah pintar manage duit, sebaiknya jauh-jauhi yang namanya pinjol itu. Benar-benar jadikan pinjol itu sebagai pilihan terakhir dan pilihan yang dapat kalian selesaikan kalau memang kalian memilih pilihan tersebut. Karena menurut gua, meskipun sudah jadi pilihan terakhir, tapi kalian nggak bisa menerima resiko dari pinjol tersebut, itu bukanlah hal yang bijak. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.